Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimat Sadiah, NIMKA 7119133 dari Prodi PGSD Surakarta, Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran kelas 5 SD, tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa di pembelajaran daring seperti ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan melaksanakan vaksinasi. Anak-anak masih semangat kan kuliah online-nya? Ya, harus tetap semangat dong ya. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, yaitu benda tunggal dan campuran. Di sini ada kompetensi dasar seperti yang sudah tertera di buku tematik atau buku siswa dari anak-anak. Bisa dilihat, itu ada pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada IPA. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati iklan media cetak, peserta didik dapat menyimpulkan serta menyusun informasi yang disampaikan paparan iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat menunjukkan unsur-unsur iklan yang disampaikan paparan iklan media cetak secara lisan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis zat tunggal dan zat campuran dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya dengan tepat. Dan yang keempat atau yang terakhir itu melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat mempraktikkan percobaan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, anak-anak sudah memiliki gambaran kan kita akan mempelajari tentang apa saja? Ya, betul sekali. Kita akan mempelajari mengenai apa sih yang dimaksud dengan iklan, kemudian apa saja sih jenis-jenis iklan media cetak, kemudian unsur-unsurnya itu apa saja, dan kita nantinya akan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi zat campuran. Apakah zat campuran itu termasuk zat campuran homogen atau zat campuran heterogen? Baik, anak-anak pernah melihat iklan atau tidak? Pastinya pernah dong ya. Kita bisa melihat iklan di jalan-jalan atau iklan di televisi, di koran, di brosur, dan lain-lain. Nah, anak-anak ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan iklan? Betul sekali, jadi iklan adalah suatu bentuk komunikasi massal yang dirancang untuk mempromosikan suatu produk, barang, maupun jasa. Jadi dengan iklan ini, kita bisa mempromosikan atau mengenalkan kepada khalayak ramai atau orang-orang lain agar mengetahui suatu produk atau barang jasa kita agar dikenal. Kemudian agar orang lain itu tertarik membeli produk barang maupun jasa kita. Nah, jenis-jenis iklan media cetak yang pertama ada iklan di koran. Nah, iklan di koran itu biasa disebut dengan iklan baris karena letaknya seperti ini, banyak sekali berbaris-baris, jadi disebut dengan iklan baris. Coba nanti anak-anak lihat
koran yang ada di rumah, kemudian cari iklannya, apakah benar iklannya itu seperti baris-baris, makanya dinamakan dengan iklan baris. Kemudian yang kedua ada iklan di brosur. Ini bisa iklan makanan atau iklan produk. Misal teman-teman biasanya melihat iklan HP di brosur-brosur seperti ini yang dibagikan oleh sales-sales penjual HP di pinggir jalan seperti ini. Kemudian yang ketiga itu ada iklan di majalah. Yang keempat ada iklan di banner, seperti kalau misalkan teman-teman mengunjungi bazar-bazar seperti bazar buku, itu biasanya ada iklan di banner seperti ini ya anak-anak. Kemudian yang terakhir itu ada iklan di billboard atau di layar yang besar seperti ini. Anak-anak biasa lihat di mana? Ya, anak-anak biasa lihat di jalan-jalan raya yang besar itu nanti akan ada iklan billboard seperti ini. Iklan yang besar itu berarti disebut dengan iklan billboard. Selanjutnya ini ada di buku siswa anak-anak, buku siswa tema 9, subtema 1, ini ada percakapan antara keluarga Lani, ini sedang mengantar Lani, akan mengunjungi sebuah toko. Ini adalah bapak pemilik tokonya. Nah, Lani itu bertanya, ada mesin cuci seperti gambar ini, Pak. Kemudian bapak penjual tokonya menjawab, ada, Dik, mari saya perlihatkan barangnya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat Lani membawa sebuah brosur iklan. Kira-kira iklan apa sih ini? Nah, ini dia brosur iklan yang dibawa oleh Lani. Anak-anak di sini bisa mengetahui apa isi iklan pada gambar atau pada brosur yang dibawa Lani ini. Ya, Lani membawa brosur tentang mesin cuci. Jadi di sini brosur tersebut itu mengiklankan sebuah mesin cuci bermerek Resik. Seperti ini, Lani akan membeli mesin cuci. Nah, di brosur ini sudah tersedia berbagai kelebihan dari mesin cucinya. Ini anak-anak bisa membacanya. Itu ada kapasitasnya sebesar 10 kg. Kemudian programnya itu dapat diatur sesuai kebutuhan. Mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka. Kemudian tabungnya itu terbuat dari stainless steel. Nah, iklan itu tentunya mempunyai unsur-unsur. Jadi unsur-unsur iklan itu apa saja ya? Nah, ini dia unsur-unsur iklan ada 7. Yang pertama, nama produk. Jadi, dalam iklan tersebut harus dicantumkan nama produk. Misal kita menjual mesin cuci, harus dicantumkan nama produknya apa, seperti itu. Kemudian harus disertai dengan gambar yang menarik agar menarik minat para konsumen kita. Yang ketiga, ada kalimat iklan. Yang keempat, ada keunggulan produk. Jadi nanti ditulis apa saja keunggulan produk atau barang jasa kita yang akan kita iklankan. Misalnya murah, bagus, dan lain-lain. Dan harus disediakan harga produk, jadi nanti pembeli bisa mengetahui informasi mengenai harga produk kita. Yang keempat ada nomor telepon. Ini bertujuan agar misalkan kita membagikan iklan dalam bentuk brosur, itu harus disediakan nomor telepon. Fungsinya agar para konsumen kita itu misal kalau bertanya-tanya atau mau menghubungi atau mau membeli produk secara online atau pemesanan itu bisa menghubungi nomor telepon yang tertera. Kemudian ada alamat pengiklanan, itu juga sama seperti nomor telepon agar identitas dari iklan kita itu jelas. Nah, agar dapat menarik perhatian halayak, iklan media cetak itu tentunya memiliki berbagai ciri-ciri bahasa. Anak-anak ada yang tahu ciri-ciri bahasa yang dimaksud itu apa saja? Jadi ciri-ciri bahasa dalam iklan media cetak itu yang pertama, ada menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, itu pembeli itu bisa membacanya secara singkat
Jadi tidak usah panjang-panjang, nanti pembeli tidak jadi membeli. Yang kedua, ada menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Misalkan, produk mesin cuci di kita itu berbahan dasar stainless steel. Jadi kita harus mencantumkan salah satu kelebihannya, yaitu dengan stainless steel nanti tidak mudah berkarat atau seperti itu. Yang ketiga, ada menggunakan kata yang berkonotasi positif. Dan yang terakhir, ada isinya bersifat jujur, singkat, jelas, dan menarik. Jadi suatu iklan atau produk barang jasa kita yang diiklankan itu harus jujur sesuai dengan kondisi barangnya aslinya. Kemudian dengan kata-kata yang singkat, jelas, dan tentunya menarik. Nah, dari berbagai iklan itu, teman-teman tentunya pernah melihat iklan air mineral, gula, pewarna, dan lain-lain, minyak, seperti itu. Nah, itu dapat digolongkan ke dalam zat tunggal atau zat campuran ya anak-anak. Baik, untuk menjawabnya, kita akan langsung lanjut ke materi zat tunggal dan zat campuran. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan zat tunggal? Betul, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi yang sejenis. Nah, pengertian materi di sini tuh apa sih anak-anak? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang. Seperti itu. Nah, zat tunggal ini terdiri atas unsur dan senyawa. Unsur ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu logam dan non-logam. Yang logam contohnya ada perak, besi, emas, dan platina. Nah, yang non-logam itu ada hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan senyawa itu contohnya ada garam, air, dan gula. Jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan ibu tadi. Air, iklan air itu, kemudian iklan garam, iklan gula, itu termasuk ke dalam zat tunggal. Ini contoh-contoh dari zat tunggal, ada air, ada emas 24 karat, ada gula, dan ada garam. Selanjutnya yang kedua adalah zat campuran. Apa sih yang dimaksud dengan zat campuran? Zat campuran merupakan zat yang terdiri atas beberapa materi sejenis atau terdiri dari beberapa zat tunggal. Jadi misal kita ada dua zat tunggal, tadi misalkan ada zat tunggal air dan zat tunggal garam, itu kalau dicampur itu menjadi zat campuran. Nah, zat campuran ini juga dibagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah zat yang penyusunnya tercampur secara sempurna. Jadi zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan, contohnya air, garam, kemudian sirup. Ketika anak-anak mencampurkan air dengan garam, kemudian diaduk-aduk sampai larut, itu maka akan tidak tersisa garamnya, akan tercampur secara sempurna ke dalam air. Atau apabila anak-anak membuat sirup, kemudian dicampur dengan air, maka antara sirup dan air itu akan tercampur, tidak ada zat yang tersisa. Itu maka akan disebut dengan zat campuran secara homogen. Kemudian yang kedua ada zat campuran heterogen. Nah, ini kebalikan dari homogen. Jadi, zat campuran heterogen adalah zat yang penyusunnya tidak tercampur secara sempurna atau masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi atau air dengan tepung. Coba saja nanti anak-anak membuat campuran antara air dan kopi, kemudian diaduk-aduk sampai larut, maka nanti akan tersisa bubuk kopi pada gelas-gelas yang di pinggir itu. Nah, itu disebut dengan zat campuran heterogen karena zat penyusunnya itu masih dapat dibedakan antara air dan kopi itu, dan bubuk kopinya itu tidak tercampur secara sempurna.
Nah, ini tadi contohnya ada sirup dan kopi. Kemudian gambar di bawah ini nanti anak-anak akan melakukan percobaan. Seperti ini, nanti akan dibahas lebih lanjut. Anak-anak silakan membuka LKPD-nya. Di situ ada langkah percobaan atau kita akan melakukan percobaan mengenai mengidentifikasi zat campuran. Di LKPD pada buku siswa anak-anak, silakan baca. Ini ada petunjuknya. Yang pertama, sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak pasir, dan pewarna merah. Sediakan gelas plastiknya berjumlah 7, anak-anak bisa menyediakannya. Gelas plastik bekas, itu bekas air mineral. Kemudian buatlah campuran sesuai dengan tabel, lalu catat hasil pengamatanmu. Gelas 1, anak-anak bisa menyiapkan campuran antara air dengan gula. Gelas 2, air dengan minyak. Gelas 3, air dengan pasir. Gelas 4, air dengan pewarna makanan. Ini anak-anak bisa mencampurkannya bebas. Pewarna makanan warna merah, biru, pink, hijau, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada campuran minyak dengan pasir. Yang keenam ada minyak dengan pewarna makanan. Kemudian yang ketujuh ada minyak dengan gula. Silakan lihat di buku siswa anak-anak, di situ tertera tabel. Ada percobaan mengidentifikasi zat campuran. Nanti itu ada tabel berisi ini, gelas 1 sampai 7. Kemudian di sebelah tabelnya itu ada zat campuran tersebut tercampur secara sempurna atau tidak sempurna sih. Nanti teman-teman bisa memberikan tanda cek atau tanda checklist di tabel tersebut. Misalkan air dan gula. Ketika teman-teman mengaduknya sampai larut, itu tersisa zat penyusun yang masih dibedakan atau tidak. Seperti tadi yang materi sudah Ibu jelaskan. Nanti dimasukkan ke dalam tabel. Apakah air dan gula itu masuk ke dalam zat campuran yang tercampur secara sempurna atau yang tidak tercampur secara sempurna. Begitu juga pada gelas 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Silakan mengisi tabelnya, kemudian nanti bisa dikumpulkan kepada Ibu, kepada guru kelas masing-masing pada minggu depan. Nanti di bawahnya juga ada pertanyaan, mana saja sih yang termasuk ke dalam zat campuran secara sempurna maupun zat campuran yang tidak tercampur tidak sempurna. Baik, untuk menguji pemahaman dari anak-anak semuanya, Ibu ada soal link kuisis. Ini ada linknya, nanti Ibu tambahkan di deskripsi beserta kode aksesnya. Silakan nanti teman-teman mengisinya. Ini berkaitan dengan materi kita tadi yang sudah mempelajarinya, yaitu materi zat tunggal dan zat campuran. Baik, anak-anak semuanya, anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi, kita sudah belajar materi tema 9 subtema 1 ini, zat tunggal dan zat campuran. Apabila anak-anak semuanya memiliki pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, Ibu akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, baik, untuk menjawabnya, kita akan langsung lanjut ke materi zat tunggal dan zat campuran.
Nah, sebelumnya anak-anak sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan zat tunggal? Betul, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi yang sejenis. Nah, pengertian materi di sini tuh apa sih anak-anak? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang. Seperti itu. Nah, zat tunggal ini terdiri atas unsur dan senyawa. Unsur ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu logam dan non-logam. Yang logam contohnya ada perak, besi, emas, dan platina. Nah, yang non-logam itu ada hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan senyawa itu contohnya ada garam, air, dan gula. Jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan ibu tadi, iklan air itu, kemudian iklan garam, iklan gula, itu termasuk ke dalam zat tunggal. Ini contoh-contoh dari zat tunggal, ada air, ada emas 24 karat, ada gula, dan ada garam. Selanjutnya yang kedua adalah zat campuran. Apa sih yang dimaksud dengan zat campuran? Zat campuran merupakan zat yang terdiri atas beberapa materi sejenis atau terdiri dari beberapa zat tunggal. Jadi misal kita ada dua zat tunggal, tadi misalkan ada zat tunggal air dan zat tunggal garam, itu kalau dicampur itu menjadi zat campuran. Nah, zat campuran ini juga dibagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah zat yang penyusunnya tercampur secara sempurna. Jadi zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan, contohnya air, garam, kemudian sirup. Ketika anak-anak mencampurkan air dengan garam, kemudian diaduk-aduk sampai larut, itu maka akan tidak tersisa garamnya, akan tercampur secara sempurna ke dalam air. Atau apabila anak-anak membuat sirup, kemudian dicampur dengan air, maka antara sirup dan air itu akan tercampur, tidak ada zat yang tersisa. Itu maka akan disebut dengan zat campuran secara homogen. Kemudian yang kedua ada zat campuran heterogen. Nah, ini kebalikan dari homogen. Jadi, zat campuran heterogen adalah zat yang penyusunnya tidak tercampur secara sempurna atau masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi atau air dengan tepung. Coba saja nanti anak-anak membuat campuran antara air dan kopi kemudian diaduk-aduk sampai larut, maka nanti akan tersisa bubuk kopi pada gelas-gelas yang di pinggir itu. Nah, itu disebut dengan zat campuran heterogen karena zat penyusunnya itu masih dapat dibedakan antara air dan kopi itu, dan bubuk kopinya itu tidak tercampur secara sempurna. Nah, ini tadi contohnya ada sirup dan kopi. Kemudian gambar di bawah ini nanti anak-anak akan melakukan percobaan. Seperti ini, nanti akan dibahas lebih lanjut. Anak-anak silakan membuka LKPD-nya. Di situ ada langkah percobaan atau kita akan melakukan percobaan mengenai mengidentifikasi zat campuran. Di LKPD pada buku siswa anak-anak, silakan baca. Ini ada petunjuknya. Yang pertama, sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak pasir, dan pewarna merah. Sediakan gelas plastiknya berjumlah 7, anak-anak bisa menyediakannya. Gelas plastik bekas, itu bekas air mineral. Kemudian buatlah campuran sesuai dengan tabel, lalu catat hasil pengamatanmu. Kelas 1, anak-anak bisa menyiapkan campuran antara air dengan gula. Kelas 2, air dengan minyak. Kelas 3, air dengan pasir.
Kelas 4, air dengan pewarna makanan. Ini anak-anak bisa mencampurkannya bebas. Pewarna makanan warna merah, biru, pink, hijau, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada campuran minyak dengan pasir. Yang keenam ada minyak dengan pewarna makanan. Kemudian yang ketujuh ada minyak dengan gula. Silakan lihat di buku siswa anak-anak, di situ tertera tabel. Ada percobaan mengidentifikasi zat campuran. Nanti itu ada tabel berisi ini, gelas 1 sampai 7. Kemudian di sebelah tabelnya itu ada zat campuran tersebut tercampur secara sempurna atau tidak sempurna sih. Nanti teman-teman bisa memberikan tanda cek atau tanda checklist di tabel tersebut. Misalkan air dan gula. Ketika teman-teman mengaduknya sampai larut, itu tersisa zat penyusun yang masih dibedakan atau tidak. Seperti tadi yang materi sudah Ibu jelaskan. Nanti dimasukkan ke dalam tabel. Apakah air dan gula itu masuk ke dalam zat campuran yang tercampur secara sempurna atau yang tidak tercampur secara sempurna. Begitu juga pada gelas 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Silakan mengisi tabelnya, kemudian nanti bisa dikumpulkan kepada Ibu, kepada guru kelas masing-masing pada minggu depan. Nanti di bawahnya juga ada pertanyaan, mana saja sih yang termasuk ke dalam zat campuran secara sempurna maupun zat campuran yang tidak tercampur tidak sempurna. Baik, untuk menguji pemahaman dari anak-anak semuanya, Ibu ada soal linguisis. Ini ada linknya, nanti Ibu tambahkan di deskripsi beserta kode aksesnya. Silakan nanti teman-teman mengisinya. Ini berkaitan dengan materi kita tadi yang sudah mempelajarinya, yaitu materi zat tunggal dan zat campuran. Baik, anak-anak semuanya, anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi, kita sudah belajar materi tema 9 subtema 1 ini, zat tunggal dan zat campuran. Apabila anak-anak semuanya memiliki pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, Ibu akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi anak-anak sudah menyaksikan kan video pembelajaran dari Ibu mengenai tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Bagaimana anak-anak sudah paham kan mengenai apa itu zat tunggal, apa itu zat campuran, kemudian tadi anak-anak sudah melakukan percobaan mengenai mengidentifikasi zat campuran, itu termasuk zat homogen maupun heterogen, seperti itu. Sudah paham kan anak-anak materi hari ini? Baik, kalau sudah paham, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.